Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini akan membahas tentang 11 istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sifat-sifatnya. Selama hidupnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa istri. Menurut berbagai pendapat ulama, jumlah istri beliau 11 orang. Setelah wafatnya istri pertama beliau, Siti Khadijah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai menikah dengan beberapa wanita lainnya. Namun, pernikahan-pernikahan ini bukan semata untuk memenuhi hasrat pribadi. Sepanjang hidupnya, istri Nabi Muhammad ada 11. Setiap istrinya memiliki andil dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan juga memiliki andil terhadap perkembangan agama Islam. Berikut adalah nama-nama istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah merupakan istri pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikenal sebagai pengusaha sukses di Makkah yang mengelola berbagai usaha. Ia sering dijuluki Thohira, yang berarti suci, karena kepribadian dan sifatnya yang mulia. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, Khadijah adalah orang pertama yang mengakui kenabian beliau dan menjadi wanita pertama yang memeluk Islam, termasuk dalam kelompok As-Sabiqunal Awwalun. Kesetiaan Khadijah yang selalu mendampingi Nabi dalam setiap kondisi menjadikannya sebagai pilar utama dalam perjuangan dakwah Islam. 2. Saudah binti Zamah. Saudah binti Zamah merupakan istri kedua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Saudah untuk memberikan perlindungan karena Saudah adalah seorang janda dengan banyak anak. Saat menjadi istri Nabi, Saudah sudah berusia 70 tahun. Saudah sebelumnya adalah suami dari seorang sahabat Nabi yang gugur dalam pertempuran. Pernikahan ini juga dimaksudkan untuk melindungi Saudah dari ancaman kaum musyrikin. 3. Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aisyah radhiyallahu anha adalah satu-satunya istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahi saat masih gadis. Aisyah dikenal memiliki pemahaman yang mendalam dalam ilmu fikih, dan dianggap paling cerdas di antara istri-istri lainnya. 4. Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah menikah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada usia 29 tahun setelah menjadi janda dari Abdullah bin Jahsy al-Asadi. Pernikahan ini terjadi tak lama setelah pernikahan Nabi dengan Hafsah, sekitar tahun 625. Namun, Zainab wafat beberapa bulan kemudian. Zainab dikenal sebagai ibu orang-orang miskin, karena kebaikan serta kemurahan hatinya dalam membantu orang-orang yang membutuhkan. 5. Ummu Salamah. Ummu Salamah, yang memiliki nama asli Hindun binti Abu Umayyah, adalah janda dari Abu Salamah yang gugur akibat luka dari Perang Uhud. Setelah kehilangan suaminya, Ummu Salamah, yang memiliki banyak anak, dinikahi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghiburnya dan menghormati pengorbanan suaminya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy adalah istri ke-6 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikenal karena kedermawanannya serta keterlibatannya dalam berbagai aktivitas sosial dan kemanusiaan. Dia sering membantu orang-orang yang berada dalam kesulitan dan sangat membutuhkan bantuan. 7. Juwairiyah. Juwairiyah, istri ke-7 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dinikahi untuk memperkuat hubungan antara umat Islam dengan suku Bani Al-Mustalik. 8. Safiyah binti Uyai. Safiyah binti Uyai adalah istri ke-8 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Safiyah adalah seorang mualaf yang berasal dari suku Bani Nadir.
Safiyah dikenal memiliki kepribadian yang cerdas karena kegemarannya dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. 9. Ummu Habibah binti Abu Sofyan. Ummu Habibah, istri ke-9 Nabi Muhammad SAW, dikenal karena kelembutan dan kesopanannya. Meskipun ayahnya adalah seorang kafir dan suaminya sebelumnya murtad, Ummu Habibah tetap teguh dalam keimanannya kepada Islam. 10. Maimunah binti Haris. Maimunah adalah istri ke-10 Nabi Muhammad SAW dan termasuk dalam golongan Ummahatul Mukminin, yang berarti ibu dari kaum mukminin. 11. Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah, istri ke-11 Nabi Muhammad SAW, dikenal karena pengetahuannya yang luas dan juga termasuk dalam golongan Ummahatul Mukminin, atau ibu dari orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad memiliki cara mulia dalam memperlakukan istri. Berikut beberapa cara Nabi Muhammad SAW menunjukkan kasih sayangnya kepada istri-istrinya. 1. Berbincang di malam hari. Rasulullah SAW sering menghabiskan waktu berbincang-bincang dengan istrinya pada malam hari. Meskipun tampak sederhana, cara ini sangat efektif dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, karena komunikasi adalah salah satu kunci penting dalam kehidupan pernikahan. 2. Membantu pekerjaan rumah tangga. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh salah seorang sahabat tentang apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika berada di rumah bersama istrinya. Dahulu Rasulullah biasa membantu pekerjaan rumah keluarganya, tutur Aisyah. Hadis riwayat Bukhari. Meskipun mengerjakan pekerjaan rumah bukanlah kewajiban istri semata, dalam rumah tangga, suami dan istri sebaiknya berbagi peran. Rasulullah SAW menunjukkan bahwa membantu pekerjaan rumah tangga bukanlah tindakan yang merendahkan seorang suami, melainkan dapat meningkatkan martabatnya. 3. Mengungkapkan cinta secara langsung. Rasulullah SAW pernah berkata, "Aku diberi rezeki berupa rasa cinta kepada istriku." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menganjurkan untuk mengungkapkan rasa cinta kepada istri dengan tulus. Mengungkapkan cinta secara langsung adalah salah satu cara untuk memperkuat hubungan antara suami dan istri. Penting untuk memastikan bahwa ungkapan cinta itu benar-benar tulus dan bukan sekadar kata-kata manis tanpa makna. Istri tentu akan merasa bahagia jika dihargai dan dipuji dengan ungkapan cinta yang tulus. 4. Tidak pernah membenci istrinya. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seorang mukmin benci kepada seorang wanita mukminah istrinya. Jika ia membenci sebuah sikap akhlak istrinya, maka ia akan ridho dengan sikapnya, akhlaknya yang lain." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW tidak pernah membenci istrinya. Seorang suami yang jarang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang melupakan segala kebaikan istrinya atau sengaja mengabaikan kebaikan tersebut dan selalu fokus pada kesalahan-kesalahan istrinya, bahkan seringkali membesar-besarkan kesalahan yang sepele. Dengan prasangka buruk, hal ini dapat menyebabkan suami berpikir bahwa istrinya tidak memiliki kebaikan sama sekali. 5. Tidak pernah memukul istrinya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memukul istrinya. Ini adalah salah satu cara beliau menunjukkan cintanya kepada istri-istrinya. Hal ini perlu menjadi teladan bagi para suami, terutama yang cenderung melakukan kekerasan terhadap istri. 6. Menghibur istrinya yang sedih. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Suatu saat Safiyah safar bersama Rasulullah, saat itu adalah hari gilirannya. Dia ketinggalan rombongan karena untanya berjalan lambat, lalu menangis. Maka Rasulullah datang mengusapkan air mata dengan kedua tangannya kemudian berusaha membuat Safiyah berhenti menangis." Hadis riwayat Nasai. Itulah cara-cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam mengekspresikan cinta dan kasih sayangnya kepada istrinya. Semoga cara-cara ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga seorang muslim. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau penyebutan dalam video ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.